Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya untuk mengawali ceramah dengan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu rukun sholat. Apa itu pengertian dari rukun sholat? Rukun sholat adalah bacaan dan gerakan yang wajib dilaksanakan saat sholat. Kewajiban sholat tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Rukun sholat ialah perkara dalam kegiatan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Karena bila rukun sholat tidak atau sengaja ditinggalkan, maka sholat fardunya dianggap tidak sah. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya yang wajib dilaksanakan yakni melaksanakan sholat. Tentu dalam melaksanakan kewajiban tersebut kita harus mengetahui apa saja sih rukun-rukunnya sholat. Nah, sebelum kita menyebutkan rukun-rukun dalam sholat, perlu kiranya dijelaskan tentang apa arti dari rukun itu sendiri. Makna rukun sesuatu ialah bagian mendasar dari sesuatu tersebut, seperti tembok bagi bangunan. Maka bagian-bagian sholat adalah rukun-rukunnya seperti ruku dan sujud. Tidak akan sempurna keberadaan sholat dan tidak akan menjadi sah kecuali apabila semua bagian sholat tertunaikan dengan bentuk dan urutan yang sesuai sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara singkat, bisa kita artikan juga bahwa rukun sholat adalah bagian penyusun dari sholat tersebut. Ada berbagai macam versi tentang beberapa rukun sholat. Namun demikian, perbedaan versi tersebut tidaklah bersifat substansial, namun hanya persoalan teknis belaka. Seperti misalnya ada ahli fikih yang menyebutkan rukun tumaknina atau tak bergerak sejenak hanya sekali saja meskipun letaknya di berbagai tempat, dan ada yang menyebutkannya secara terpisah-pisah. Juga ada di antaranya yang menyatakan bahwa niat keluar dari sholat merupakan rukun. Namun ada juga yang menyatakan bahwa hal tersebut secara otomatis termaksudkan dalam rukun salam pertama. Nah, sekarang saatnya saya menyebutkan rukun-rukun sholat itu. Rukun-rukun sholat itu ada 18, yakni yang pertama pasti niat. Sebelum mulai sholat, muslim perlu membaca niat sholat. Nah, niat ini disesuaikan dengan sholat yang akan dikerjakan. Misalnya hendak melaksanakan sholat subuh, maka niatnya usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian kalau misalkan akan mengerjakan sholat zuhur, niatnya usolli fardhos zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kalau sholat asar, niatnya usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian kalau hendak melaksanakan sholat maghrib, maka niatnya adalah usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang terakhir, ketika hendak melaksanakan sholat isya, maka bacaan niatnya adalah usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian rukun-rukunnya sholat yang nomor 2, yaitu berdiri bagi yang mampu.
Hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan bahwa sholatlah dengan cara berdiri. Bila tak mampu maka boleh duduk. Bila tidak mampu juga boleh sambil tidur miring. Sementara riwayat An-Nasa'i menambahkan, jika masih tidak mampu boleh dengan terlentang. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kemudian rukun sholat yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan ucapan pertama dalam sholat. Sehingga jika sudah masuk ke dalam rangkaian sholat, maka muslim diharamkan untuk melakukan apapun yang dapat membatalkannya. Adapun posisi takbiratul ihram dimulai dengan berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir. Namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk sholat sambil duduk bahkan berbaring. Nah, bacaan takbir itu seperti apa? Bacaan takbir adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Hadis riwayat Abu Daud menyatakan sebagai berikut, Miftahus sholati tuhuru wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Artinya, pembuka sholat adalah tohara atau bersuci. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Nah, rukun selanjutnya, rukun yang keempat, membaca surat Al-Fatihah, di mana Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah merupakan bagian ayatnya. Muslim harus membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa sholat tidak akan sah bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bila tidak mampu, kita boleh membaca ayat lain yang diketahui. Jika masih belum mampu, boleh berzikir dan membaca doa, atau pilihan terakhir adalah diam dalam beberapa waktu saat bagian membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat-surat Al-Quran dalam 2 rakaat pertama disepakati para ulama bahwa hukumnya adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sholat tidak sah kecuali dengan membaca ayat Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian rukun selanjutnya, rukun yang kelima adalah ruku. Ruku adalah sikap membungkukkan badan dan tangan berada di lutut sambil membaca tasbih. Nah, bacaan saat ruku adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini dibaca selama 3 kali. Kemudian rukun selanjutnya adalah tumaknina. Tumaknina artinya apa? Diam sebentar dan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Jumhur dan mayoritas ulama berpendapat tumaknina termasuk rukun atau syarat rukun yang dilaksanakan saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Setelah ruku, muslim melakukan tumaknina yang berarti keadaan tenang dengan persendian yang juga ikut tenang. Hadis riwayat Ad-Darimi menyatakan sebagai berikut, La tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbigha thumma yukabbiru fayarka'u fayadu'u kaffaihi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi. Artinya, sholat tidaklah sempurna sampai salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudhu, kemudian bertakbir, lalu melakukan ruku dengan meletakkan telapak tangan di lutut sampai persendian yang ada dalam keadaan tumakninah dan tenang. Rukun selanjutnya, bangun dari ruku dan i'tidal. Muslim melakukan i'tidal atau menegakkan badan dan kemudian melanjutkannya dengan ruku kembali dan melakukan i'tidal. Gerakan i'tidal dilakukan dengan tumakninah sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah berdiri tegak lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian rukun sholat yang ke-8 adalah tumakninah. Ketika sudah melakukan i'tidal, lanjutkan lagi dengan tumakninah.
Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman, artinya kemudian tegakkanlah badan atau iktidal dan tumakninahkanlah. Kemudian rukun sholat yang ke-9 adalah sujud. Sujud dilakukan dengan meletakkan telapak tangan kanan, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri, serta dahi dan hidung menyentuh tempat sholat sambil membaca tasbih. Bacaan saat sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dibaca sebanyak 3 kali saat sujud ya. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau sujud, maka letakkanlah dahimu dan jangan terburu-buru atau tumaknina ya. Nomor 10, tumaknina. Sudah sujud, kembali lagi lakukan tumaknina. Nah, sebelum kita melanjutkan rukun-rukun sholat selanjutnya dari nomor 11 sampai 18, saya akan menyelipkan sedikit lagu sholawat asygil. Kita mulai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya, rukun yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Posisi duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan duduk iftirasi. Duduk iftirasi adalah duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Berikut ini adalah bacaan duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian rukun sholat yang ke-12 adalah tumakninah. Rukun sholat yang ke-13, duduk untuk tasyahud akhir. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, duduk terakhir dalam sholat membaca tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian duduk diam selama bacaan Allahumma sholli ala Muhammad, termasuk dalam rukun sholat. Namun pendapat Malikiyah berbeda. Yang masuk dalam rukun adalah lamanya duduk untuk salam. Sementara itu menurut Hanafiyah, tasyahud awal sama hukumnya seperti tasyahud akhir, yaitu wajib. Adapun bacaan tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, selanjutnya bacaan tasyahud akhir adalah seperti berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya, rukun sholat yang ke-14 adalah membaca tasyahud akhir. Tadi sudah disebutkan bacaan tasyahud akhir itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Rukun yang ke-15, membaca sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat tasyahud akhir. Rukun yang ke-16 adalah salam pertama. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya fardu untuk mengucapkan salam yang pertama sebagai tanda keluar dari sholat ketika posisi duduk. Sementara itu, menurut mazhab Hanabilah, kedua salam hukumnya fardu kecuali dalam sholat jenazah, sholat sunnah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ucapan salam untuk mengakhiri sholat yaitu mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menghadap ke kanan dan kemudian ucapkan lagi sambil menghadap ke kiri. Rukun selanjutnya, rukun yang ke-17, yaitu niat keluar dari sholat. Rukun yang terakhir, tertib dalam rukun sholat, yakni melakukan sholat atau semua rukun sholat dengan beraturan ya, atau tertib. Mayoritas ulama mengatakan tertib dalam sholat hukumnya rukun, wajib dalam hal bacaan, dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat. Demikian penjelasan tentang rukun-rukun sholat. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sholat sesuai apa yang telah ditauladankan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan tepat waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.